Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Alfian Haryanto Wibowo, mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya akan memperlihatkan pembuatan proyek aplikasi perpustakaan berbasis web menggunakan Microsoft Project. Jadi, pertama-tama kita harus memiliki Microsoft Project terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Microsoft Project karena Microsoft Project adalah sebuah software atau perangkat lunak yang bisa membantu para user atau manager untuk memanage sebuah project. Seperti contohnya mengatur sebuah dana atau sebuah karyawan yang ada dalam sebuah project. Di sini saya sudah memiliki data untuk membuat projectnya. Ada untuk aplikasi perpustakaan berbasis web. Di sini saya memiliki data teksnya, durasi, serta awal mulanya dan resource untuk pekerja-pekerjanya. Baik, langsung masuk saja ke Microsoft Project. Di sini pertama-tama kita blank project. Lalu, jika sudah seperti ini, kita harus membuat kalender untuk project yang akan kita jalankan. Kita pergi kita pergi ke menu project, ke tools project. Lalu kita klik change working time. Kita klik ini. Lalu create new calendar. Tuliskan nama project yang akan kita jalankan. Seperti contohnya yang saya buat, aplikasi perpustakaan berbasis web. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Maka kalender project kita sudah terbuat. Langkah selanjutnya adalah memasukkan teks yang sudah kita buat atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita miliki ke dalam Microsoft Project. Di sini saya sudah menyiapkan di Excel analisa desain sistem, lalu ada desain aplikasi, programming, testing program, dan instalisasi program. Setelah itu kita masukkan teks ini ke dalam text name yang ada di dalam Microsoft Project. Di sini saya akan masukkannya satu persatu. Nah, jika sudah seperti ini, semua teks atau kegiatannya sudah kita masukkan dalam Microsoft Project, maka langkah selanjutnya kita membuat subteks subteks yang akan kita gunakan pada kegiatan. Misalkan survei interview itu termasuk dalam analisa desain sistem, pembuatan IRI termasuk dalam analisa desain sistem.
ini kan menjadi satu seperti ini ya. Kita nggak bisa bedain mana analisa desain sistem, mana desain aplikasi atau testing program. Maka di sini kita blok. Di sini saya menggunakan survei interview sampai dokumentasi analisa itu saya akan masukkan dalam teks analisa desain sistem. Maka setelah kita blok seperti ini, kita pilih teks, kita pilih indent text. Maka dia akan masuk ke dalam analisa desain sistem. Ini seperti subbab jatuhnya. Lalu ini juga jika udah seperti ini, kita bisa memperkecil seperti ini. Kita bisa klik untuk melihat apa saja yang ada di dalam analisa desain sistem, desain aplikasi, programming, testing program, dan instalisasi program. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memasukkan durasi pengerjaan kegiatan kita seperti survei interview. Di sini survei interview saya memakan waktu sebanyak 2 hari. Maka kita masukkan di sini 2 hari. Lalu di sini pembuatan diagram konteks 3 hari. Pembuatan IRD 2 hari. Pembuatan data flow diagram 1 hari. Pembuatan proses spesifikasi 3 hari. Maaf, saya salah. Pembuatan kamus data 2 hari. Dokumentasi analisa 2 hari. Kita masukkan semua durasi yang ada di Excel sini ke dalam Microsoft Project. Pembuatan desain program 3 hari. Pembuatan desain website 2 hari. Dokumentasi desain aplikasi 2 hari. Pembuatan source code memakan waktu 25 hari. Dokumentasi program memakan waktu 6 hari. Lalu melakukan tesnya memakan waktu 2 hari. Mencatat perbaikan bug 1 hari. Lalu dokumentasi testing program 2 hari. Selanjutnya ada setting infrastruktur. Ini hanya memakan waktu 1 hari dan instalisasi 1 hari. Lalu selanjutnya ada predecessor. Predecessor di sini digunakan untuk mengurutkan kegiatan yang akan kita buat. Seperti contohnya ingin memasukkan survei interview, maka kita harus memasukkan survei interview pack kedua di dalam pack ketiga seperti ini. Nah, di sini setelah kita memasukkannya, di sini terlihat detail tanggal mulai dan finishnya. Start dan finishnya terlihat jika kita memasukkan pada predecessor. Survei interview pack 2 dimasukkan ke pack ketiga. Lalu pack ketiga ini nanti dimasukkan ke pack 4 sampai seterusnya ke bawah. Jadi ini masukin pack ketiga. Ini masukin pack 4. Di sini pack kelima. Yang ini 6. Lalu 7. Kita lompat yang dari sini ke kegiatan selanjutnya. Masukkan 8, 10, 11. Lalu ini 12, 14, 15, dan 17.
Sini 18, 19, 51. Nah, jika sudah, semua kegiatan yang kita miliki akan terlihat tanggal mulai dan tanggal selesainya di sini ya. Lalu selanjutnya yang akan kita masukkan adalah resource, seperti pekerjaan, ada bidang apa, lalu bayaran per harinya. Untuk mengatur itu kita harus pergi ke view, resource, pilih resource sheet, lalu tinggal masukkan pekerjaan-pekerjaan atau gaji yang kita sudah tentukan. Di sini saya sudah memiliki datanya. Ada analisa sistem, kita masukkan satu persatu. Ada designer, ada programmer, ada tester, dokumentator, dan implementator. Nah, di dalam pekerjaan ini seperti analisa sistem, desainer, programmer, kita atau bisa memberikan inisial-inisial lah. Jadi biar agar lebih singkat, di sini saya sudah membuatnya juga, inisial AM, DR, PR. Ini kita copy satu-satu. PR, sini TR, sini DM, di sini IR. Ya, benar. Saya akan melebarkan sedikit. Lalu untuk bayaran atau gajinya per hari, di sini juga sudah ada. Kita masukin ke dalam STD rate. Karena di sini masih berbentuk mata uang dolar, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk rupiah. Caranya kita ke file, lalu option, lalu ke display. Setelah itu pilih USD ini, ubah menjadi rupiah, IDR. Setelah itu klik OK, maka akan berubah menjadi rupiah. Lalu kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan yang kita miliki di data yang kita miliki pada Excel sini. Saya akan mengetiknya satu persatu. Analisa sistem 500.000. Lalu desainer 400.000. Lalu programmer 250.000. Tester 100.000. Maaf, tester 200.000. Lalu dokumentator 100.000. Implementator 200.000. Jika sudah seperti ini, kita masukkan juga di override-nya. Samakan seperti di sebelah kirinya, STD rate 500.000, sini 400. Lalu di sini 200.000. Di sini 100.000.
Sini 200.000, sama seperti sebelah kiri. Lalu juga jika sudah seperti ini, kita lihat lagi jumlah personil atau jumlah pekerjaan ada berapa. Jika di programmer ada jumlah personil atau jumlah 4 pekerja, maka di max-nya ini kita ubah menjadi 400%. Karena satu orang 100%, lalu jumlah pekerja ada 4 orang, maka ubah menjadi 400%. Sini tester 2 orang, berarti 200%. Lalu implementator 200.000, maaf, maksudnya 3 personil, 3 orang, berarti 300.000. Analisa sistem 1 orang, desainer 1 orang, programmer 4 orang, tester 2 orang, dokumentator 1 orang, dan implementator 3 orang. Berarti 400, 200, 300%. Setelah sudah, kita balik lagi ke Gantt chart. Kita klik pojok kiri atas. Lalu kita masukkan resource name ya. Misalkan survei interview, kita mau tandai sebagai analisa desain sistem, maka kita klik panah di sini. Tinggal kita klik. Maka akan ada penjelasan seperti ini. Lalu begitu sampai ke bawah. Ini analisa sistem, pembuatan ERD analisa sistem, pembuatan data flow diagram analisa sistem, pembuatan proses spesifikasi analisa sistem, pembuatan kamus data analisa sistem. Lalu dokumen analisa ini masuk ke dokumentator. Lalu pembuatan desain program masuk ke desainer. Pembuatan desain website juga desainer. Dan yang ini dokumentasi desain aplikasi masuk ke dokumentator. Lalu pada programming, kita pilih programmer. Dokumentasi programmer masuk ke dokumentator. Testing program masuk ke tester. Mencatat perbaikan bug juga tester. Dokumentasi masuk ke dokumentator. Lalu instalisasi masuk ke implementator. Terus perlu diperhatikan lagi, di sini kita programmernya berjumlah 4 orang. Artinya tadi di resource sheet-nya itu ada 400%. Kita harus memasukkan 400% ini ke dalam detailnya. Jadi kita double klik, kita klik resource. Tadi programmer ada 4 orang, berarti 400% di sini. Lalu klik OK. Implementator 3 orang, berarti 300%. Ini juga kita ubah 300%. Lalu ada tester 2 orang. Sini ubah ke 200% juga. Ya. Jadi seperti ini. Jadi terlihat bagian survei interview masuknya ke dalam analisa sistem. Dokumentasi analisa masuk ke dokumentator. Desain masuk ke desainer. Balik lagi dokumentasi masuk ke dokumentator sampai ke tester dan implementator. Jika sudah seperti ini, nama kegiatannya sudah ada, durasi waktunya sudah terlihat, mulai pekerjaan dan selesai pekerjaannya sudah bisa dilihat juga. Lalu kita tinggal memasukkan jumlah pengeluaran. Tadi kita di sini sudah di resources sudah kita memasukkan per harinya bayarannya segini. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita add new column. Ini kita tulis cost. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jumlahnya akan keluar
Bentar, kita geser dulu. Di sini setelah kita masukkan menu cost, maka semua tertotal. Ini satu harinya bayarannya 500.000. Tapi kalau misalkan kerja kita 2 hari, maka dikalikan 2 jadi 1 juta. Terus kalau 3, 500 dikalikan 3, 1.500.000 dan seterusnya. Terus ini desain aplikasi juga per harinya 400.000. Cuma karena ini kerjain 2 hari jadi 800.000. Terus ini 3 hari 1.200.000. Lalu ini programmer, dia memakan waktu 25 hari untuk membuatnya, maka gajinya pun 25 juta. Karena di sini ada 4 orang. Lalu instalisasi juga perharinya 100 maaf 200.000 per orang ya. Di sini ada 3 orang, maka menjadi 600.000. Terus kita mau lihat eh, total keseluruhan dari project kita. Misalkan ini kan total dari per bab ya, sub babnya seperti itu ya. Terus kita pengen lihat totalnya tuh berapa jumlah ini semua. Kita bisa bisa pergi ke Grand Chart Format, lalu klik di pojok kanan sini Project Summary Text. Maka nanti akan muncul di paling atas sini. Ini adalah total dari keseluruhan pengeluaran yang sudah kita catat, akan tercatat di paling atas. Total jumlah secara keseluruhan akan muncul di paling atas. Lalu totalnya juga 60 hari total kegiatan kita berlangsung. Lalu di sini project 1 ini adalah nama file kita. Ini di sini project 1 belum saya namain. Kalau misalkan kita namain, di sini bakal berubah sesuai apa yang kita namain pada file Microsoft Project. Ya, jadi di sini juga kelihatan juga diagramnya, analisa sistem, dokumentator, desain. Jadi bisa kita pantau lewat diagram juga. Mulainya tanggal segini, selesainya tanggal berapa. Sini kita bisa lihat juga. Kita belokin ke kanan. Nah, di sini. Jadi seperti itu cara menggunakan Microsoft Project yang sudah saya jelaskan atau saya tunjukkan. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa.